Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas 7 temuan bersejarah yang sangat aneh dan nggak masuk akal. Siap-siap untuk terkejut. Bayangin, kita lagi ngomongin zaman dulu banget, zaman-zamannya orang masih pakai baju dari kulit kayu gitu. Tiba-tiba nemu benda yang teknologinya canggih banget. Kayak, hah? Serius nih dari zaman dulu? Nah, video kali ini akan ngebahas semua itu. Penasaran kan? Yuk langsung aja kita mulai. Oke teman-teman, yang pertama ini gokil banget. Kita akan membahas sebuah penemuan yang luar biasa dan penuh misteri. Namanya Antikythera mechanism. Jadi, benda ini ditemukan di dasar laut Yunani. Dan awalnya orang-orang bingung, ini benda apa sebenarnya? Ini apaan sih? Kayak bongkahan logam karatan gitu. Tapi ternyata setelah diteliti lebih lanjut, benda ini menyimpan rahasia besar. Tapi setelah diteliti, ternyata ini adalah sebuah mekanisme yang kompleks banget. Para ilmuwan menemukan bahwa di dalamnya terdapat roda gigi yang sangat rumit. Roda gigi, jarum, dan segala macam. Semua komponen ini bekerja bersama untuk melakukan perhitungan astronomi yang sangat presisi. Dan yang bikin kaget, benda ini diperkirakan berasal dari abad kedua sebelum Masehi. Bayangkan, teknologi secanggih ini sudah ada sejak zaman kuno. Bayangin, zaman segitu udah ada teknologi secanggih ini? Ini benar-benar mengubah cara kita memandang sejarah teknologi. Para ilmuwan sampai sekarang masih memperdebatkan fungsinya, tapi banyak yang percaya kalau ini adalah komputer analog pertama di dunia. Sebuah alat yang bisa memprediksi gerhana dan posisi planet. Gila kan? Zaman sekarang aja komputer masih suka nge-lag lah. Ini udah ada dari 2000 tahun yang lalu. Teknologi yang begitu maju di masa lalu benar-benar membuat kita terpesona. Benar-benar bikin kita mikir, sebenarnya seberapa maju peradaban zaman dulu ya? Mungkin masih banyak penemuan lain yang belum kita ketahui. Siapa tahu, ada teknologi lain yang bahkan lebih canggih dari yang kita bayangkan. Selanjutnya, kita punya The Voynich Manuscript. Buku ini adalah salah satu misteri terbesar dalam dunia literatur. Ini adalah sebuah buku yang, jujur aja gue juga nggak ngerti isinya apa. Setiap halaman penuh dengan tulisan dan gambar yang bikin kita garuk-garuk kepala. Serius. Tulisannya aneh banget, kayak cakar ayam yang lagi belajar nulis. Nggak ada satupun kata yang bisa dikenali. Gambar-gambarnya juga nggak kalah aneh. Ada tanaman-tanaman aneh yang nggak pernah kita lihat di dunia nyata. Seperti berasal dari planet lain. Diagram astronomi yang nggak masuk akal, dengan bintang dan planet yang nggak sesuai dengan pengetahuan kita tentang tata surya. Dan, wanita telanjang lagi berendam di kolam. Ini benar-benar bikin kita bertanya-tanya. Apa maksud dari semua ini? Aneh banget deh. Yang bikin makin misterius, sampai sekarang belum ada satu orang pun yang bisa mengartikan isi buku ini. Setiap usaha untuk memecahkan kode ini, selalu berakhir dengan kebingungan. Udah banyak ahli bahasa dan kode yang mencoba, tapi nihil. Mereka semua menyerah setelah berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, mencoba memahami isinya. Ada yang bilang ini bahasa alien, ada yang bilang ini cuma hoax, tapi nggak ada yang tahu pasti. Teori-teori terus bermunculan, tapi tidak ada yang bisa membuktikan kebenarannya. Mungkin di antara kalian ada yang bisa mengungkap misteri The Voynich Manuscript ini. Siapa tahu kan? Mungkin suatu hari nanti, rahasia besar ini akhirnya akan terungkap. Nah, kalau yang ini nggak kalah bikin kita garuk-garuk kepala. The Baghdad Battery. Dari namanya aja udah kebayang kan? Ini baterai zaman dulu. Tapi apa benar benda ini bisa menghasilkan listrik? Jadi benda ini ditemukan di Baghdad, Irak, dan diperkirakan berasal dari zaman Parthia, sekitar abad ketiga Masehi. Bentuknya kayak pot kecil gitu, tapi di dalamnya ada batang besi dan silinder tembaga. Menurut para arkeolog, benda ini mungkin digunakan untuk keperluan tertentu yang belum kita pahami sepenuhnya. Ketika diisi dengan larutan asam, benda ini bisa menghasilkan arus listrik. Bayangin, zaman segitu udah ada baterai? Dan yang bikin ilmuwan kaget, ketika diisi dengan larutan asam, benda ini bisa menghasilkan arus listrik. Ini benar-benar mengejutkan, karena teknologi seperti ini tidak seharusnya ada di zaman itu. Terus mereka pakai buat apa? Ada yang berteori kalau baterai ini dipakai untuk pengobatan, ada juga yang bilang untuk melapisi benda dengan emas. Tapi, ya, tetap aja aneh. Masa iya zaman segitu udah secanggih itu? Bikin penasaran kan? Beberapa ilmuwan bahkan berpendapat bahwa mungkin ada teknologi yang hilang atau tidak tercatat dalam sejarah. Kalau benar begitu, apalagi yang kita belum tahu tentang masa lalu kita?
Mungkin ada banyak penemuan yang masih tersembunyi di bawah tanah. Hai, menunggu untuk ditemukan. Ada yang berteori kalau baterai ini dipakai untuk pengobatan. Ada juga yang bilang untuk melapisi benda dengan emas. Tapi ya, tetap aja aneh. Ada juga yang bilang untuk melapisi benda dengan emas. Tapi iya, tetap aja aneh. Tapi ya, tetap aja aneh. Masa iya zaman segitu udah secanggih itu? Bikin penasaran kan? Masa iya zaman segitu udah secanggih itu? Bikin penasaran kan? Mungkin, dengan penelitian lebih lanjut, kita bisa mengungkap lebih banyak misteri dari masa lalu. Oke, teman-teman, siap-siap untuk yang satu ini. The Piri Reis Map. Ini adalah peta kuno yang dibuat oleh seorang laksamana Ottoman bernama Piri Reis di tahun 1513. Dan yang bikin peta ini kontroversial adalah peta ini menunjukkan benua Antartika. Kaget kan? Padahal benua Antartika baru ditemukan secara resmi pada abad ke-19. Dan yang lebih aneh lagi, peta ini menunjukkan Antartika dalam keadaan belum tertutup es. Gimana bisa? Ada yang berteori kalau Piri Reis punya akses ke peta-peta kuno yang lebih tua lagi, yang dibuat sebelum Antartika tertutup es. Tapi, ya, tetap aja misterius. Jangan-jangan zaman dulu ada peradaban canggih yang udah menjelajahi seluruh dunia ya? Nah, kalau yang ini pasti udah banyak yang tahu. The Shroud of Turin, atau kain kafan Turin. Kain linen ini dipercaya oleh umat Kristiani sebagai kain yang digunakan untuk membungkus jenazah Yesus Kristus setelah disalib. Di kain ini terdapat gambar samar-samar yang dipercaya sebagai wajah Yesus. Tapi, keaslian kain ini masih menjadi perdebatan sampai sekarang. Ada yang percaya kalau ini asli, ada juga yang bilang ini cuma pemalsuan dari abad pertengahan. Udah banyak penelitian yang dilakukan, tapi hasilnya masih belum konklusif. Mungkin ini akan tetap menjadi misteri, atau mungkin suatu saat nanti kita akan tahu jawabannya. Lanjut ke Peru, kita punya The Nazca Lines. Ini adalah serangkaian garis-garis raksasa yang terukir di gurun Nazca. Ada gambar hewan, tumbuhan, dan bentuk-bentuk geometris yang sangat besar. Saking besarnya, gambar-gambar ini cuma bisa dilihat dengan jelas dari udara. Pertanyaannya, siapa yang membuat garis-garis ini dan apa tujuannya? Ada yang bilang ini adalah kalender astronomi. Ada yang bilang ini adalah jalur untuk berkomunikasi dengan alien, dan ada juga yang bilang ini cuma karya seni iseng-iseng. Sampai sekarang, belum ada jawaban pasti. Mungkin ya, kita perlu tanya sama aliennya langsung. Dan yang terakhir, tapi nggak kalah aneh, adalah The Stone Spheres of Costa Rica. Ini adalah ratusan bola batu raksasa yang tersebar di seluruh Costa Rica. Ada yang kecil seukuran bola basket, ada juga yang besarnya minta ampun, diameternya sampai 2 meter lebih. Yang bikin bingung, bagaimana cara orang-orang zaman dulu membuat bola-bola batu sesempurna ini? Teknologi apa yang mereka gunakan? Dan apa tujuannya membuat bola-bola batu ini? Ada yang bilang ini adalah penanda makam, ada yang bilang ini adalah simbol astronomi, dan ada juga yang bilang ini adalah mainan alien. Ya, siapa tahu kan, alien kan suka iseng. Gimana, teman-teman? Gila-gila kan temuan-temuan bersejarah yang udah kita bahas tadi? Ternyata masih banyak banget misteri di dunia ini yang belum terpecahkan. Mungkin di antara kalian ada yang terinspirasi untuk jadi arkeolog atau sejarawan dan mengungkap misteri-misteri ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.